Petani labu madu memang harus bisa mengolah labu madunya supaya bisa meningkatkan harga, juga bisa memanfaatkan hasil produksi yang tidak terjual. Dengan mengolah, maka labu madu dan produk pertanian lainnya bisa lebih memberikan keuntungan bagi para petani. Memang perlu serangkaian upaya, uji coba, koneksi, pelatihan, dan seterusnya untuk membuat labu madu ini menjadi punya produk turunan. Untungnya petani banyak dibantu oleh berbagai pihak. Bahkan ada yang menawarkan untuk membimbing petani mengolah labu madu. Ada yang dibikin kue, ada yang dibikin bakso. Seperti yang saya makan ini adalah cake olahan labu madu yang diolah oleh ibu-ibu petani dari Koperasi Najafah Berkah. Ini pudingnya enak sekali, manis sekali karena ditambah gula. Ini pun enak, cake-nya juga enak. Selama pelatihan yang kami jalankan, kami memakan kudapan-kudapan dari olahan labu madu. Semua berasal dari benih yang berkualitas. Kemudian kita harus maintenance dan merawat semua yang kita mulai sebaik-baiknya agar ini berkelanjutan, tidak berhenti sampai di sini. Namun kita bisa wariskan kepada orang-orang yang setelah kita, baik keluarga, teman, kolega, sehingga kita bisa bercerita, bercengkrama dengan santai, sharing, berbagi bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara budidaya. Karena kami pun dulu dilatih oleh orang-orang yang peduli kepada kami, petani labu madu dari pinggiran Kabupaten Cianjur. Kami merintis cita-cita, kemudian mengaplikasikannya dengan bantuan berbagai banyak pihak. Ayo teman-teman, jangan patah semangat, karena ini adalah bagian dari perjuangan. Sahabat semua, kali ini di tengah-tengah video ini kami ingin menyisipkan pengalaman ya bagi Anda yang akan memulai budidaya labu madu. Kita harus banyak berkenalan, terutama dengan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di labu madu. Karena labu madu ini bukan produk yang biasa kita temukan. Ini masih terbilang langka. Jadi satu kecamatan, satu kebun kayaknya belum ditemukan ya. Karena di tempat kami pun satu kecamatan itu hanya memiliki sekitar 15-an kebun. Itu dengan skala yang kecil-kecil juga. Satu kebun kisaran hasilnya cuma 1-2 ton. Belum ada yang sampai satu kebun itu 5 ton, belum. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus memperhitungkan pasarnya. Sebenarnya para petani Indonesia itu butuh sedikit saja diarahkan, karena soal menanam dan budidaya itu mereka sudah jago-jago. Karena dari dulu mereka juga bertani turun temurun, jadi soal ilmu pertaniannya sudah jago-jago, cuman sedikit sentuhan teknologi atau sedikit diarahkan kepada teknologi ilmiah yang mutakhir. Contohnya soal pemupukan. Ya, kalau dulu petani-petani kita pemupukan itu dicampur antara misalkan nitrogen, fosfat, kalium, pupuk tunggal digabung semuanya. Ya, menjadi majemuk. Ya, seharusnya kalau pupuk tunggal diberikan tunggal-tunggal saja. Kecuali kalau NPK yang pabrikan, ya. Nah, ini kesalahan ini diperbaiki sedikit-sedikit. Contohnya nitrogen boleh digabung dengan KCl. Karena di bahan-bahan ini secara kimiawi boleh digabungkan. Nah, kalau misalkan nitrogen dengan fosfat itu tidak boleh digabungkan. Begitu pula kalau fosfat digabungkan dengan KCl itu sama sekali tidak boleh. Kenapa? Karena persenyawaannya itu hanya akan membuat dua unsur itu tidak memiliki efektivitas. Jadi tidak punya efektivitas. Malah saling menegasikan nantinya ya, mementahkan.
Kemudian contohnya lagi pemberian fungisida dan pestisida ya. Ada petani kita karena nggak mau repot, pestisida dengan fungisida disatukan pemberiannya, diaduk bahkan dengan pupuk ya. Itu juga kesalahan besar ya. Kemudian soal pestisida, contohnya insektisida ya. Insektisida itu dulu para petani kita itu insektisida itu 3 macam. Ternyata ketika dilihat bahan aktifnya sama ya. Ada juga 3 bahan, malah kalau digabung itu akan terjadi penggumpalan dan efektivitas pestisida menjadi berkurang. Nah, karena ini cukup sulit, namun bukan berarti tidak bisa. Petani itu perlu diarahkan, sedikit diberi sentuhan ilmu. Jadi jangan sampai ada bertani tapi kira-kira gitu.